Selamat pagi TLCC. Mana lambaian tangannya? Selamat pagi TLCC. Coba ditengok kanan kiri, kanan kiri belakang depan. Coba tos. Selamat pagi TLCC, Happy Sunday. Selamat pagi TLCC, Happy Sunday. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke. Masuk aja pelan-pelan. Ya. Terima kasih, puji Tuhan. Siapa yang minggu ini merasa Tuhan Yesus menjaga kita semua? Saya. Siapa yang merasa pada minggu ini Tuhan Yesus melindungi kita semua? Saya. Pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa, kita mau undang Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur datang kepadamu Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasih kami ya Bapa. Engkau menyediakan waktu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali datang ke rumah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau datang untuk belajar ya Bapa seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau datang untuk menyorak-nyorakkan Tuhan Yesus kemuliaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Bapa ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang berperkara, hanya Engkau yang beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca sama-sama Mazmur 95 ayat 2. Saya mau mengajak teman-teman semua, bapak, ibu, adik-adik, kakak-kakak, pada saat kita menghadap kepada Yesus, biarlah kita menghadap wajahnya dengan penuh nyanyian syukur. Karena kita mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama baca Mazmur 95 ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Amin. Karena kita mau terima apa? Sukacita yang datangnya dari surga. Amin. Terima sukacita surga yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwaku. Dapat rasakan kasihnya, takkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat Tuhan, kita satu kata, kita mau terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Sukacita surga, beri kemuliaan pada Tuhan, amin. Sukacita surga nyata penuhi kita. Karena kita tahu apa? Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Saat kita susah, saat kita gundah gulana, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Allah kita sendiri yang sanggup melakukan segala-galanya. Apa yang kau pernah dilihat mata, tunjuk telinga, didengar telinga, pegang hati yang tak pernah timbul di dalam hati, amin. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan sekali lagi jemaat Tuhan, apa yang kau pernah dilihat mata, tunjuk telinga, tak pernah didengar telinga, pegang hatimu yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. One, two, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Manusia boleh berpikir, tapi Tuhan sudah menyediakan. Apa yang tidak pernah terpikir, Tuhan selalu memberikan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, percaya Tuhan telah berikan. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo jemaat, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan, inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami imani ya Bapa. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kita tahu kita sudah menerima sukacita surga. Kita tahu Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada amin jemaat Yesus? Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan ada selalu bersama dengan kita. Jemaat Yesus, mari kita nyanyikan kembali lagu ini. Kita katakan dengan penuh kesungguhan hati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Benar Tuhan, kekuatan kami daripadamu ya Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kita pada hari ini, faith in suffering. Kita percaya Tuhan ada bersama kita selalu. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Silakan duduk saudara. Bagi saudara yang belum kenal, kita kedatangan pengkhotbah luar biasa. Kita import dari luar negeri. Saya ekspor, Pak. Ekspor. Diekspor, bawa lagi ke sini. Jadi hari ini kita akan diberkati oleh pelayanan Pendeta George Sanusi. Beliau adalah rekan pelayanan kita di LCBC, Life Change Baptist San Francisco. Jadi rombongan dari Life Change Baptist Church ada di Indonesia dan mereka pergi ke beberapa tempat, dan Pak Sanusi bersama istri melayani tempat kita. Jadi kita sambut, kita beri tepuk tangan Pak George Sanusi. Silakan maju ke depan dan menyampaikan firman Tuhan. Silakan pendeta. Thank you for your musical ministry. I appreciate so much. Saya duduk di sini ya. Saya orang kecil, tidak berani naik ke mimbar. Tapi umur saya 85. I'm still traveling over the world to preach the gospel and to let Christ Jesus to be known as the Savior for everyone in the world. Gereja saya di Singapura, gereja saya di Amerika, gereja saya di Indonesia. Papa saya kaya di mana-mana ada perusahaan, yaitu gereja Tuhan. Saya sebagai pendeta hambanya. I'm only the slave of my Lord, my God. Saya diminta untuk menyampaikan khotbah tema yang sangat penting sekali oleh Bapak Pendeta Moksim, yaitu dengan judul bahasa Inggris, yaitu Faith in Suffering. Iman di dalam penderitaan, pergumulan, pencobaan. Ya. Saya di Amerika khotbah bahasa Inggris, di Singapura bahasa Koi, Mandarin, di sini bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau saya sesat, mohon maaf. If I'm totally lost, please forgive me. Okay, thank you, I appreciate that. Iman di dalam penderitaan, faith in suffering. Saya minta Bapak Pendeta Moksim membacakan 1 Petrus Pasal 1 ayat yang ketiga sampai ke-12. Pastor, would you please help me? I appreciate it. Alkitab saya bahasa Mandarin. Karena kecil saya bawa ke seluruh dunia. Saudara lihat Alkitabnya sangat kecil, saudara. Thank you, Pak Bishop. Saya cukup iri membaca Alkitab kecil begini. Saya bilang, Pastor masih bisa baca. Saya kesulitan, makanya saya pakai ini supaya bisa dibesarkan. Bahasa apa ini, Pak Bishop? Aduh, bahasa Koi ya. Aduh. Kalau bahasa Koi mangguk-mangguk. Kalau bahasa Inggris gini-gini. Jadi kalau gini-gini harus jadi gini-gini. Supaya taat sama firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Please do that. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita untuk berbagai macam pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya,
kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang di mana yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Thank you for your kind help. Saya mohon supaya PowerPoint ditayangkan. Shoot my outlines on the screen, please. Okay, would you please, if you have it? Saya sudah kirim loh. Tidak usah, sudahlah. Ya, orang pintar tidak perlu outlines. Yeah, is that? Oh, there you go. Ada suatu statistik di gereja Tiongkok, ya, di gereja Tiongkok ini, semua mengerti negara Tiongkok dikuasai oleh komunis, dan mereka tidak gampang untuk ke gereja, ya, maaf ya. Maka mereka mengeluarkan suatu statistik mengatakan bahwa 99% orang Kristen percaya Tuhan Yesus karena mengalami penderitaan dan kesukaran baru mau percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dan penebus jiwanya. Itu di Tiongkok. Saya kira di mana-mana hampir sama loh. Manusia kalau tidak mengalami kesulitan, penderitaan, pukulan, pencobaan, Tuhan menolong. Tatkala aku sudah menghadapi gang buntu, tidak ada jalan keluar, no exit, no access, saya baru percaya Tuhan Yesus. Kebanyakan kesaksian juga bilang, saya sakit, dokter bilang cuma 1 bulan. Wah, dia kewalahan. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dia minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena dia dengar banyak orang Kristen bilang, kalau sakit Tuhan bisa menyembuhkan. Yesus berkata, orang yang sakit memerlukan dokter. Tetapi dokter yang besar bukan manusia. He is the healer. Isn't that wonderful? Itu baik, itu bagus. Tapi harus hati-hati. When someone says but, you have to wake up. Karena akhirnya kita percaya Tuhan Yesus karena teologi sukses. Karena kita mau makmur, kita mau sehat, kita mau kaya, kita menjadi pemimpin, kita jadi pembesar. Kita harus seorang yang jadi. Akhirnya imannya itu bukan bersandar kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada materi. Itu disebut orang Kristen duniawi. Ingat itu. Mengapa saudara hari ini percaya Tuhan Yesus?
Banyak orang ke gereja cari uang loh. Dia dagang loh. Banyak orang ke sini cari jodoh loh, cari yang cantik. Karena katanya orang Kristen itu baik-baik semua. Belum tentu. Not necessarily that way. It's supposed to be that way. Hopefully so, but not always. Nah, iman itu harus diuji. You must be tested. 10 tahun yang lalu saya pindah ke Amerika, cincin nikah saya hilang. Saya lupa taruh di mana. Emas loh ya, 24 karat tuh. Ya, 24 karat. Ini, saya punya 2 loh. Saya pakai 2. Mengapa? Ini cincin tunangan. Waktu saya tunangan di Surabaya. Ini cincin nikah waktu saya nikah di LA, di Los Angeles. Saya pakai 10 tahun yang lalu cincin pernikahan saya hilang. Oh itu, ini 10 gram loh. Ini 15 gram loh. Di tangan saya ini 25 gram. Kalau ditambah 1 gram jadi 1 on loh. Emas sekarang mahal loh. Kalau nggak percaya pergi toko emas tanyakan. Tapi di belakang ini bukan emas yang berharga, tapi nilai cinta kasih saya kepada istri saya. Isn't that wonderful? Ya, why you kasih tepuk tangan sama, bukan kasih tepuk sama saya, tepuk tangan sama Tuhan. Saya minta istri saya keluar. Saya sudah nikah 56 tahun lamanya. Istri saya cantik seperti dulu. Orang timur tidak berani memegahkan istri. Orang barat selalu memegahkan istrinya. Ya, saya datang kepada dia, saya cium istri saya ya. Yuk tepuk tangan ya, saya cium, yuk tepuk tangan. You are beautiful, darling. Thank you. Ini berharga, tapi itu lebih mahal. Benar Bu? Kalau istrinya lebih murah dari emas, wajilaka 12 itu. Istri tidak ada harganya, priceless. No price, but the value. The value is more important than the price. Orang dunia bicara harga, Tuhan cari nilai. Listen carefully. Itu manusia. Orang Kristen bukan cari harga, cari nilai. Nilai yang tinggi tidak ada harganya itu harus melalui api dan pukulan. You need to be tested by God. Iman perlu ujian. Iman perlu pukulan. Dipukul terus, dibakar terus sampai dia lebih bernilai dari emas dan perak. My Lord, my God, more than silver and gold. I have rather have Jesus than anything, more than silver and gold, because He is all in all to me. Maka iman kita itu perlu diuji. Diuji pakai apa? Pakai api panas luar biasa. Orang Jawa bilang sampai aku guncang-guncang loh, loncat-loncat istilahnya. Dibakar sampai you loncat-loncat loh. Tapi kalau you loncat-loncat berarti you masih hidup. Tapi kalau dibakar tidak loncat-loncat, masih diam aja, berarti you mati. Orang yang mati dibakar tidak akan loncat-loncat. Tapi orang yang hidup dibakar loncat-loncat. Biarpun dia loncat-loncat, membuktikan dia masih hidup. Kalau dia tidak loncat-loncat, berarti dia sudah mati. Itu dalam cremation. Very serious about that. Namun ingat, semua ujian itu bersifat sementara. Now listen carefully. Tuhan tidak pernah menguji orang dari hidup sampai mati loh. Tidak.
Nah, saya sering kali diuji Tuhan. Saya umur 85, mulai 16 dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Masih keliling ke dunia untuk menyampaikan firman Tuhan di mana-mana. Saya diuji oleh Tuhan. 5 tahun yang lalu dokter di Amerika bilang, George, listen to me. You might be 5 years later, you have to sit on a chair, wheelchair. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau saya mau duduk wheelchair, saya duduk wheelchair. Tetapi saya tetap melayani biarpun saya duduk di wheelchair. Isn't that wonderful? Lalu saya berusaha, mohon Tuhan kasih saya kemampuan dan kekuatan. Saya setiap hari ke gym, exercise. Semua muda Pak, hanya saya yang tua Pak. Ya, saya exercise. Nah, mereka ketemu saya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Umur berapa Pak? 20. Bapak umur berapa? 55. Ah, masih di sini kamu? Mereka tidak sangka saya umur 85 masih masuk ke gym. Lalu saya ke terapi. Terapi saya itu mahal, Bu. Seminggu 2 kali. Sekali $350 1 jam. Terapi saya menamakan Physical Therapy and Sport Medicines. Anggun mahal, tapi Tuhan kasih saya nggak usah bayar. Ajaib nggak? Ada pencobaan, ada penderitaan, Tuhan ikut campur dengan tangan anugerahnya. Isn't that wonderful? That's great. Oh, give your big hands to God. Not to me, to Him. Sementara, tapi Tuhan janji akan memberikan pahala untuk kekal dan selama-lamanya. Ada satu nyanyi mengatakan, Tuhan akan menukar kayu salib menjadi mahkota. Jadi kita mempunyai pengharapan yang luar biasa. Tuhan mempunyai tujuan yang lebih tinggi. Tuhan memukul kita mempunyai harga yang lebih besar, lebih mulia. Dan kita jangan pandang yang ini. Semua penderitaan itu sifat sementara. Kita menunggu pada tujuan pada suatu hari yang kekal dan selama-lamanya. Dan kita baru bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya seringkali di kondo Singapura rumah saya itu komplit gymnya. Dengan swimming pool yang besar sekali. Kalau sekarang swimming pool tidak ada 3 meter. Nggak boleh sekarang, nggak boleh. Hanya sekian. Mengapa? Takut tenggelam. Tapi swimming pool saya ini dari sini sampai sini sampai sini. Sekarang di Singapura nggak ada sudah. Dilarang untuk membangun swimming pool yang dalam. Itu bahaya. Dan kondo saya 24 jam ada orang yang jaga. Kondo mahal sekali. Tuhan kasih saya loh. Bukan saya mau loh. Saya tidak punya rencana mau di mana-mana tinggal. Dari mana-mana rumah. Tapi Tuhan memberikan yang paling berharga untuk saya. Karena saya menuntut iman di dalam segala penderitaan. Itu bersifat sementara. Tetapi Tuhan menyediakan yang kekal sampai selamanya. Itu janji Tuhan. That's the promise of my Lord and my God. Jangan percaya dengan manusia ngomong aja jangan percaya. Tapi kalau Tuhan ngomong, you harus percaya. Tadi sore saya masih khotbah lagi loh ya. Judul saya, perkataan manusia jangan percaya. Perkataan Tuhan harus percaya. Karena Tuhan belum pernah ingkar janji. Kalau Tuhan mengatakan yes, means yes. Tapi Tuhan saya mengatakan no is no. No and yes, yes is no. Jelas
Manusia yes and no, no and yes sama karena terus berubah. Tuhan mengatakan waktu menciptakan alam dan semesta adalah terang. That should be shown. And there is light. Isn't that wonderful? Kalau saya ngomong ada terang, gelap pasti datang. Karena saya manusia tidak bisa. Saya tidak bisa memerintahkan gelap jadi terang. Tuhan mengatakan gelap jadi terang. Terang pasti datang. Yesus adalah terang dunia yang sejati. That sounds great to me. Isn't that wonderful? My God, His name is wonderful. Yang terakhir, saya kalau sudah tua, nggak mau khotbah panjang. Kalau sudah kena sasaran, lebih baik berhenti. Ya. Lalu minta Tuhan sendiri melalui Roh Tuhan yang Maha Kudus berbicara di dalam hati dan jiwa kita. Suara manusia berhenti, Tuhan tetap bekerja. To Him be the glory. To God be the glory. Ada seorang ayah, saya ceritakan ini selesai. Maka kita harus sorak-sorai di dalam segala penderitaan sementara karena akan menggenapkan janji Tuhan yang mulia. Seorang ayah hanya punya satu anak lelaki putra. Seperti Tuhan hanya punya satu putra Yesus Kristus. Umur 20 mati kecelakaan. Ayahnya nangis terus dengan cucuran air mata dan teriak-teriak duduk di depan pintunya. Dia bilang sama Tuhan, pendeta loh itu, pendeta loh ya, anaknya mati kecelakaan umur 20. Nangis dia. Jerit-jerit, orang bahasa Jawa. Teriak-teriak. Tuhan, mengapa you matikan dia? Lebih baik matikan saya. Saya mau gantikan untuk anak saya mati. Asal Tuhan bisa menghidupkan anak saya. Nangis jerit-jerit. Dengan hati yang hancur. Dengan cucuran air mata yang tidak berkeputusan. Tapi siapa yang bisa menghibur? Siapa yang bisa menghibur? Kamu bisa menghibur dia? Gak mungkin. Kamu sendiri bisa nangis kok. Iya dong. Kamu pernah nangis gak? Ada orang pernah nangis gini? Tidak ada, hanya di surga nanti. Itu janji Tuhan loh. Bukan janji saya. Nangis sepanjang hari. Duduk di bawah tanah. Lalu gitarnya di pinggir dia, main gitar di pinggir. Dia suka main gitar, nangis. Dia bilang, tolong Tuhan, ampuni saya kalau saya berdosa. Tuhan, hati saya hancur. Saya sekarang baru mengalami Allah Bapa mengutus anak Yesus Kristus ke dalam dunia. Sehingga mati dikorbankan di atas kayu salib. Saya sekarang baru mengerti ya, apa arti dan maknanya itu. Dan saya mengalami hati Tuhan yang hancur. Tetapi saya tidak bisa menghidupkan anak saya. Yesus mati, bangkit dari antara orang mati. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa menyelamatkan orang yang mati. Nangis. Lalu dia bilang, Tuhan, hibur hati saya. Karena saya sakit hati sekali. Saya hamba-Mu melayani Tuhan. Sampai hari ini, mengalami ini. Saya sakit hati sekali. Yuk kalau tidak ada pengalamannya, yuk tidak akan terharu. Lalu Tuhan mengatakan dia, ambil gitarmu. Menggubah lagu baru. Dia ambil gitar yang di pinggir. Dia mulai main. Dengan cucuran air mata.
menyanyi. Tuhan bilang, gubah lagu baru, jangan nyanyi yang lama. Yang lama ndak bisa menghibur kamu, yang baru bisa. Dia bilang, loh, saya jarang mengubah loh ya. Tuhan bilang, kamu bisa. Lalu dia berdoa, aku nggak bisa, Tuhan semua bisa. With God, all things are possible. Lalu dengan pujian dia mulai mengubah apa? Musik bel naik semua. Menyanyikan satu dakwaan, ya, memainkan satu dakwaan. Judulnya, hidup ini adalah kesempatan. Mari dinyanyikan. Saya nyanyi lalu semua ikut. Would you please help me? Thank you, appreciate it. Ibu, Yes. Mari jemaat nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sementara hidup ini Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus semua jadi berdiri menyanyi, semua berdiri ikut menyanyi. Oh Tuhan, pakailah hidupku Wonderful, my God. selagi aku masih kuat. Amin. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Let's Tuhan, go. oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Tuhan, jadi tadi yang terakhir. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Pendeta Jos yang menugaskan saya untuk doa khotbah. Terima kasih, saya minta izin.
Saya berdoa, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan memberkati. Bapa surga yang maha pengasih, Engkau yang maha kuasa, Engkau maha mulia, kasih-Mu yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan untuk khotbah hari ini. Kami merasakan bahwa pertumbuhan iman kami selalu dilengkapi dengan penderitaan-penderitaan yang harus kami lalui. Kuatkan hati kami dalam melewati semua, supaya lebih mengenal pada Tuhan. Kami mohon ampun dalam segala kelemahan kami, dalam segala kesalahan, dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan selalu menuntun kami di dalam jalan kebenaran, memberi hikmat, pimpin dalam langkah-langkah kami, agar hidup kami sesuai dengan kemauan dan Tuhan punya jalan. Berilah kami kekuatan dalam menghadapi semuanya, agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Lindungi kami dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami dipakai oleh Tuhan secara ajaib untuk kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, memberkati orang-orang di sekitar kami. Kerajaan Tuhan terus disebarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor George atas terima kasih Pastor George atas khotbahnya. Kita mau mendengarkan firman, tapi kita responi dulu dengan satu lagu. Oke. Oh ya. Kita responi dulu dengan satu lagu, di mana pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita diajarin oleh Pastor George bahwa semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita dicinta Tuhan, semakin kita diuji oleh Tuhan agar iman kita kuat di dalam Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama bernyanyi, pengharapanku hanya kepada Tuhan. Hanya dekat padamu, hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian.
Terima kasih Pastor Jos.